wabarakatuh. Sobat Elektorial dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Hesti di sini di Elektorial Podcast dari KPU Kota Blitar. Dan di sini hari ini untuk episode kali ini kita membahas tentang pers, tentang media. Yang saya juga di sini punya narasumber yang sangat spesial sekali. Kita ekspor ya, bukan dari Blitar. Selamat datang Pak Lutfil. Ya, terima kasih Mbak Esti. Nih, beliau ini adalah Ketua PWI Jawa Timur, betul ya Pak ya? Ya, betul. Oke, kapan nyampe di Blitar Pak? Kemarin sebetulnya di Kediri tadi ada acara, terus pindah ke Blitar, acara tadi di Pendopo juga. Oke, masih capek? Ya, lumayan. Oke, tapi enggak apa-apa ya Pak ya, kita ngobrol di sini ya Pak ya. Oke, kesibukannya kalau akhir-akhir ini di dunia media, dunia pers itu apa Pak? Yang paling menonjol? Kalau akhir-akhir ini karena memang bersamaan dengan rangkaian peringatan Hari Pers Nasional. Tingkat nasional kemarin diperingati di Medan, yang dihadiri Presiden. Kami dari Jatim rombongan ke Medan. Kemudian teman-teman kabupaten kota ini termasuk Blitar kan juga bikin peringatan itu. Dan rata-rata ngundang ketua nih. Jadi saya keliling udah kayak gubernur itu. Waduh, orang sibuk ya Pak ya? Hanya untuk peringatan HPN, dan PWI Provinsi sendiri juga punya rangkaian peringatan itu yang kita tempatkan di Kota Kediri. Jadi di situ ada kemarin ada donor darah, ada hitanan massal, ada besok dibuka Expo UMKM, besok malamnya nanti itu ada resepsi, yang itu PWI Jatim gitu. Dan hari Seninnya itu jalan sehat bareng gitu. Asik, jalan-jalan terus. Jalan-jalan terus. Kalau capek berhenti dulu Pak ya, menepi dulu, jangan di tengah jalan ya Pak. Enggak, ini kaitannya dengan pemilu ini kan, kalau di ruangan ini kita pasti bahasnya tentang seputar pemilu. Elektoral loh. Ya seputar elektoral lah ya Pak ya. Ini kalau dari sisinya Bapak sendiri, pemberitaan yang paling hot tentang pemilu apa ya Pak ya? Ya kalau yang terakhir-terakhir ini kan lebih kepada wacana itu ya, ada dua yang menonjol saya kira tentang pemilihan sistem terbuka dan tertutup itu. Saya tidak tahu bagaimana kemudian isu ini muncul, dan kayaknya KPU ini juga sudah harus menjawab ini dan harus menentukan kapan ini dan yang mana yang akan dipilih itu, karena yang punya otoritas kan KPU. Kemudian yang kedua yang juga menonjol ini adalah bukan isu lagi, tapi ini sudah putusan pengadilan Jakarta Selatan bahwa pelaksanaan pemilu itu adalah tahun 2000 yang seharusnya 2024, tapi putusan pengadilan ini di tahun mundur setahun gitu. Nah, kemudian disusul dengan berita-berita wacana kemungkinan bahkan lebih dari itu kalau misalnya muncul perpu itu dari Presiden karena misalnya kondisinya tidak kondusif gara-gara putusan, kemudian banyak protes. Ada juga analisa yang kemungkinan ini kalau rame betul nanti kemudian bisa saja dibikin perpu mundur ke 2026 gitu. Itu yang muncul di media sekarang ya. Sepertinya agak berbahaya bagi saya ini kalau 2026. Tapi bakal lebih lama lagi kita berada di Elektorial Podcast. Di ruangan ini kita akan semakin lama lagi nantinya. Ya. KPU-nya juga lebih lama. Iya Pak, kalau di ad hoc mungkin nanti ada sedikit perubahan lah ya. Iya. Gini Pak, saya mau tanya nih, kan kalau sekarang eranya kalau media itu digital ya, sebagian besar media digital. Ini teman-teman yang di media cetak itu seperti apa sih Pak? Mereka bertahannya untuk tetap berada dengan di jalurnya, tetap memiliki penggemar pastinya kan, semua media pasti ada sisi. Tapi sekarang ini kan semakin banyak yang beralih ke media digital. Jadi gimana Pak ini? Saya kira itu bukan hanya di media ya, tapi kepada kehidupan kita bahkan. Semua sendi-sendi kehidupan itu sekarang sudah mulai dimasukin oleh teknologi digital ini. Bahkan ke kesehatan, itu kan. Kesehatan yang dulu misalnya supported terhadap teknologi kedokteran itu hanya sebatas alat-alat yang konvensional, sekarang sudah jauh sekali teknologi itu yang berbasis digital, bahkan bisa mengukur bukan hanya yang
yang ada, tapi bisa masuk ke rongga-rongga pembuluh darah untuk mengetahui misalnya kultur darahnya, apakah darahnya itu ada infeksi, apa ada penyumbatan. Teknologi itu bahkan terus berkembang, nantinya akan lebih dari itu. Itu karena ada revolusi digital, dan itu juga tentunya nyampe juga ke dunia media. Yang tadinya industri media ini berbasis yang konvensional itu cetak, saya kira ya tidak bisa dipungkiri ini kan satu perubahan, dan faktanya sekarang terbanyak itu media adalah yang berbasis digital. Kalaupun yang cetaknya itu masih ada, karena ada sebagian habit publik terutama yang usia menengah ke atas yang masih baca koran gitu, masih harus sibuk buka-buka. Tapi sebagian besar sekarang bahkan dia juga buka yang unit digitalnya gitu. Karena apa? Karena mengikuti pasar di publik, memang sebagian besar sekarang pingin mudah, semua gampang bisa dilihat, bisa diikuti, dan saya kira itu tidak bisa dihindarkan, itu sebuah keniscayaan. Tinggal bagaimana kemudian para pelaku di media ini, profesional wartawan harus bisa menyesuaikan. Kalau dulu paradigmanya itu bagaimana bekerja itu bisa dengan santai karena pembaca itu masih nunggu besok untuk membaca, mungkin deadline-nya masih tengah malam. Sekarang kalau tidak seketika dilakukan, maka dia akan ketinggalan, bukan hanya dengan pesaingnya, bahkan dengan medsos pun bisa kalah gitu. Nah tuh tadi kalau kaitannya dengan medsos nih Pak, saya lebih tertarik lagi ketika medsos misalkan kayak Instagram, Twitter, Facebook, bahkan juga melalui jaringan sosial WhatsApp ya Pak ya, chatting sosial itu lebih sering lagi berita-berita ini menyebarnya secara seketika dan tanpa terfilter. Itu bagaimana teman-teman media untuk mengcounter ini, jadi memberikan berita yang lebih tidak memihak antara sisi manapun. Karena kalau dari WhatsApp itu kadang kan orang cuma ngerekam terus langsung dikirim, langsung dikirim seperti itu. Jadi yang perlu melakukan persiapan pertama tadi itu adalah dengan kecepatan teknologi ini justru jurnalisnya. Jadi yang biasanya bekerjanya agak santai, maka sekarang dituntut untuk lebih cepat. Tapi kecepatan ini kemudian tidak boleh menisbikan aspek-aspek akurasi, keseimbangan. Semua prinsip-prinsip jurnalistik itu harus tetap diterapkan secepat apapun kebutuhan dan tuntutan yang ada di depan mata. Jadi kalaupun dia itu akan langsung bikin, itu harus tetap mengikuti tahapan-tahapan. Dia harus dicek, check and recheck gitu. Kemudian dia juga harus memastikan bahwa narasi yang dibangun itu betul-betul cover both side, seimbang, tidak memihak, kemudian santun, dan banyak hal yang di situ harus memenuhi ketentuan-ketentuan sudah diatur sebetulnya gitu. Nah, di sini sebetulnya masyarakat harus diberitahu bahwa sebetulnya ketika ruang publik ini tadi melalui media sosial itu seperti yang dikatakan oleh Pak Hesti itu tidak netral. Namanya ruang publik itu yang memang sudah sangat terkontaminasi gitu loh. Ada dua hal saya kira masyarakat itu, satu yang tertinggal secara literasi misalnya. Dia pengetahuannya masih cekak, tapi di ruang publik sudah sok tahu gitu kan. Kadang-kadang ada narasi yang dibangun oleh seorang profesional, orang yang punya pengalaman akademik, dia membangun narasi di ruang publik melalui aplikasi tadi itu berdasarkan data, argumen yang bagus, tapi ditimpa saja oleh orang-orang yang sebetulnya secara literasi dia masih sedikit, tapi dia berada di dalam satu ruang publik yang sama. Narasi yang dibangun secara logika campur dengan narasi yang dibangun ala kadarnya karena keterbelakangan literasi. Kemudian yang kedua, di ruang publik itu ada juga pihak yang mungkin istilah saya itu tertinggal secara mental. Bahkan ketika ada narasi-narasi dibangun oleh salah satu pihak, tapi pihak lain menganggap itu bukan kelompoknya, bukan golongannya, tidak seideologi, tidak seiman, ya kan. Sebenar apapun narasi itu dibangun, sebetul apapun logika yang dikonstruksi, karena dia merasa itu bukan bagiannya, maka dihajar saja dengan, bahkan menghajarnya tidak dengan argumen yang seimbang,
tapi justru mengarah kepada yang bersifat pribadi misalnya. Ya, ketika ruang publik yang sudah kacau terkontaminasi begini, harusnya publik itu mencari referensi kepada karya-karya jurnalistik, produk jurnalistik. Karena apa? Karena karya jurnalistik, kalaupun teknologi digital itu menuntut cara kerjanya cepat, dia harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik secara kafah. Ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi untuk mengkonstruksi sebuah berita, sebuah pesan, sebuah peristiwa, apalagi itu kalau sifatnya opini. Jadi ini yang kemudian bisa diharapkan untuk mencerdaskan masyarakat, karena tugas dari pers itu sebetulnya memang sesuai dengan undang-undang pers itu pasal 3 itu selain berita dia juga wajib melakukan edukasi, dia wajib memberikan kontrol sosial, dia wajib menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, dia wajib mengawal kebenaran dan keadilan, mendorong supremasi hukum dan HAM, kemudian dia harus, ini sebuah keniscayaan, menghormati perbedaan. Nah, kenapa publik harus mengikuti produk-produk jurnalistik? Karena banyak aturan terhadap karya jurnalistik ini, sehingga hampir dipastikan apa yang muncul di ruang publik melalui karya jurnalistik itu yang seharusnya menjadi referensi, yang menjadi rujukan, karena insya Allah sebagian besar itu adalah sesuatu yang benar. Dari semua yang tadi jenengan sampaikan ini, kalau saya sendiri menggarisbawahi bahwa sebenarnya jurnalistik, seorang jurnalis itu sebagai garda terdepan untuk persatuan bangsa ya Pak ya? Karena begini, jadi di aturan tadi itu mulai dari ada undang-undang pers, kemudian ada undang-undang ITE, kalau itu alatnya medianya itu online misalnya berbasis digital, kemudian ada undang-undang penyiaran, kalau karya jurnalistik itu disalurkan melalui radio dan televisi. Kemudian ada juga undang-undang KUHP yang direvisi itu ada potongan yang kalau itu sedikit keliru kita justru terancam pidana. Maka itu tidak ada pilihan bagi jurnalis untuk mengkonstruksi karya jurnalistiknya, itu harus mempertimbangkan hal-hal itu. Selain tadi yang normatif itu prinsip jurnalistik, kemudian ada juga kode etik perilaku wartawan itu. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Jadi itu hanya ingin memastikan bahwa karya yang diproduksi oleh seorang jurnalis itu hampir pasti tingkat kebenarannya itu terjamin. Jadi sesuai dengan aturan-aturan yang mengepung tadi, itu memaksa bahwa tugas jurnalis itu seperti tugas kenabian itu. Dia harus jujur, dia harus menyampaikan secara benar, tidak boleh bohong, tidak boleh hoax, tidak boleh melakukan framing misalnya begitu, tidak boleh semua yang hal-hal yang negatif tidak boleh, karena itu memang kalau itu dilakukan itu melanggar peraturan dan perundangan yang ada di sekitar pers itu. Oke Pak, begini, kalau untuk pers berarti seorang wartawan itu juga nggak lepas dari undang-undang ITE ya Pak? Iya. Bisa tetap kena ya Pak? Bisa tetap kena ketika alat yang dipakai mendistribusikan beritanya itu menggunakan online misalnya, sehingga kadang-kadang orang tidak paham, kemudian melaporkan itu sebagai pelanggaran ITE. Ini perlu dipahami juga, makanya oleh APH, terutama para kepolisian ketika melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan dan laporan ini, dia harus tahu, dia harus memastikan bahwa distribusi berita itu yang dilakukan melalui online berbasis digital itu produk jurnalistik atau bukan. Kalau itu produk jurnalistik, maka tidak perlu didekati dengan undang-undang ITE, dia harus didekati dengan undang-undang pokok pers, undang-undang pers nomor 40 tahun 99. Karena kalau itu benar-benar karya jurnalistik, maka biasanya sanksi yang diberikan itu misalnya dia harus menyiarkan ulang sesuai harapan pihak yang disiarkan, yang dirugikan gitu. Jadi kan pernah dulu ya Pak ya ada kejadian, ada siaran pers yang ternyata itu berupa hoax, kalau nggak salah dulu di televisi itu pernah sempat ada. Jadi hal-hal seperti itu berarti bisa ditanggulangi dengan undang-undang pers ya? Kalau hoax ini beda, kalau hoax ini bukan berita. Bukan, maksudnya gini, dulu itu bukan hoax juga, jadi beritanya itu salah, jadi salah mengambil berita lebih tepatnya. Jadi kejadiannya apa,
diberitakannya itu salah, tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Kemudian dilaporkan. Sempat dilaporkan tapi beritanya sudah lama menghilang Pak itu. Oh, okay. Ya itu tadi, kalau itu disengaja oleh kalangan jurnalis untuk melakukan kebohongan, maka boleh saja orang yang disebut jurnalis profesinya wartawan, tapi produknya bukan produk jurnalistik. Oke. Profesinya wartawan, tapi produknya bukan produk Jurnalistik ketika dia melakukan kebohongan. Oke. Kalau Bapak sendiri nih Pak, kan kalau hari ini sebenarnya temanya kita, kalau hari ini tuh media sebagai sarana pemersatu bangsa. Kalau menurut Bapak, dari segi kalau dari tadi kita sudah berbicara bahwa media itu mempunyai kode etik yang Bapak sebutkan tadi. Tapi kan ada beberapa juga media yang berpihak kepada salah satu salah satu kelompok istilahnya seperti itu bagaimana sih Pak? Ya itu tinggal sederhana saja di label bahwa dia itu adalah media yang konten-kontennya misalnya tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang diatur di lingkungan pers. Gitu. Tidak sesuai fakta misalnya. Kalau keterpihakannya itu karena emosional, karena kedekatan, karena keberpihakan, kemudian menjadi tidak objektif, maka tinggal menyebut bahwa berita yang disampaikan itu tidak objektif, tidak sesuai dengan undang-undang pers atau melanggar pasal-pasal yang ada di undang-undang pers. Tinggal ada pihak yang dirugikan atau tidak. Kalau ada yang dirugikan kemudian melapor, maka pendekatannya ada dua. Kalau memang itu produk jurnalistik murni tanpa ada tendensius, bisa didekati dengan undang-undang pers. Tapi kalau itu kemudian jauh lepas dari narasi jurnalisme, maka bisa saja kemudian digiring ke arah pidana. Pendekatannya menggunakan KUHP, atau kalau alatnya ini tadi ITE, ya menggunakan undang-undang ITE. Kalau alatnya itu voice siaran, maka bisa menggunakan pelanggaran terhadap undang-undang penyiaran. Oke. Jadi nggak serta-merta ya bahwa mereka bisa menyiarkan dari salah satu sudut pandang saja. Jadi harus tetap berimbang ya Pak ya? Harus tetap berimbang, karena itu prinsip jurnalistik. Harus tetap berimbang. Itu masuk dalam kode etik juga ya Pak? Masuk semua diatur di kode etik, ada di peraturan Dewan Pers ada, kemudian di undang-undang pers ada, kemudian di setiap organisasi jurnalis kayak PWI, AJI dan yang lain itu juga diatur bahwa dia harus memenuhi kode etik jurnalistik itu sama. Kalau sanksinya sendiri Pak, misalkan kalau dari organisasi jurnalis itu apa saja sih Pak sanksinya? Misalkan dikeluarkan atau ya, seperti kalau apa? Di PWI kalau misalnya terjadi pelanggaran, kemudian ada temuan atau ada laporan, kemudian pelanggarannya itu memenuhi syarat untuk dicabut keanggotaannya, ya kita lakukan, dan itu sudah beberapa kali secara nasional. Bahkan tidak melihat lagi mau wartawan senior atau tidak. Ketika perilakunya sudah bukan sebagai jurnalis, maka kode perilaku wartawan tadi itu yang diterapkan, sehingga sanksi-sanksinya itu bisa pencabutan keanggotaan dari asosiasi itu. Tapi kalau itu sifatnya pidana, melakukan blackmail misalnya, pemerasan, boleh saja justru asosiasinya yang melaporkan kepada PH, pada aparat penegak hukum. Wah, ngeri juga ternyata ya. Yeah. Tapi gini ya Pak ya, itu sebagai salah satu, karena ada salah satu pidato Bung Karno juga tahun 65 kalau tidak salah, yang berkaitan dengan jurnalis itu juga harus berimbang dalam memberikan berita, dalam mengeluarkan berita itu juga harus berimbang. Saya pernah sedikit baca pidatonya beliau waktu acaranya PWI di Bogor 1965 kalau nggak salah itu. Ini berarti juga sudah disampaikan semuanya. Jadi saya mau tanya apa lagi ya, ini bingung saya jadinya. Bapak sudah nyampaikan panjang lebar di sini. Yeah. Jadi kalau kasus-kasus yang paling sering Pak, apakah sampai ada kasus-kasus dari teman-teman pers yang memberikan, yang berdampak sampai di perpecahan atau malah menambah sebuah keruhnya suasana di negara kita?
Ada, saya kira kita harus akui, misalnya karena begini, industri media sekarang itu kan, jadi kita mengacu kepada Undang-Undang Pers pasal 9 ayat 1, setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan media, berhak. Nah, ketika kemudian pihak yang mendirikan perusahaan media ini berkelintan dengan kepentingan-kepentingan partai politik, atau bahkan dia sebagai pemilik daripada media-media itu, maka memang harus diakui susah untuk memisahkan mana ini sebetulnya kepentingan media dalam konteks dia itu sebagai media yang seimbang, proporsional gitu, atau kepentingan investment, kepentingan ownernya gitu. Itu harus diakui. Tapi saya kira semua tetap ada ukuran-ukurannya, dan pihak-pihak yang mengarah ke sana tentu sudah tahu batas-batas sampai mana dia harus berhenti, karena publik akan menilainya nanti. Kalau pemberitaan tentang pemilu, Pak, pemberitaan tentang pemilu dan tentang tahapan pemilu itu batasan-batasannya itu seperti apa, Pak? Ya, saya kira justru KPU jangan membatasi, jangan kemudian penyelenggara pemilu sebagai pihak yang punya otoritas ini jangan membuat pesan kepada publik bahwa yang namanya demokrasi melalui pemilu itu hanya sebatas teknik pemilihan. Teknik demokrasi itu hanya diterjemahkan pada bagaimana tahapan ini dilakukan. Harusnya jauh lebih dari itu. Misalnya kalau itu pilkada misalnya, publik itu harus betul-betul tahu siapa yang akan dipilih. Ketika Mbak Hesti masuk ke bilik mau mencoblos Pak Umam misalnya, ketika dia calon jadi wali kota misalnya, Mbak Hesti punya harapan kalau Pak Umam yang jadi wali kota apa yang diinginkan, itu ada sudah tergambar misalnya, pernah disampaikan, dipropos. Ini yang harusnya didorong oleh penyelenggara, dan pers itu yang harus melakukan cover sepenuhnya, sehingga publik itu dipastikan tahu betul siapa calon tersebut, kemudian apa yang akan dilakukan, apa yang sudah menjadi hambatan selama ini di pemerintahan kota misalnya, kemudian dengan cara apa yang bisa dilakukan, masuk akal atau tidak. Itu yang harus disampaikan, karena ini memastikan, meyakinkan publik pemilih. Ini kan sangat naif ketika publik memilih si A, si B, si C, tapi dia tidak tahu untuk apa ini nanti, kemudian feedbacknya apa. Kalau hanya narasi-narasi normatif itu kan jargon namanya. Janji-janji politik. Jadi bagaimana ya, kemudian secara bersama-sama penyelenggara dan pers itu berkolaborasi menjadikan bukan hanya proses pemilihan teknis ini saja yang berkualitas, tapi hasil daripada pemilu ini yang nanti akan berjalan selama 5 tahun itu juga berkualitas bagi kehidupan kesejahteraan masyarakatnya. Cukup saya kira ini sudah. Kalau kemarin kita sempat juga ada di sini juga, Pak, kita kemarin membahasnya tentang pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Jadi ketika pemilu kan pemberitaan dari awal tahapan sampai hari H pencoblosan, kemudian di hari H pencoblosan itu sendiri kan sudah banyak sekali pasti pemberitaan di media itu yang pemenangnya A, pemenangnya calon A atau B atau dan sebagainya. Ini cenderungnya akan menimbulkan sebuah opini di masyarakat, dan ketika ini pilihan belum selesai ini sudah muncul gitu, kemudian di masyarakat ini nanti kubu A, kubu B ini sudah saling serang, saling memberikan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Di sini saya rasa juga peran media juga penting, Pak. Yeah. Gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri, apa yang dilakukan sama teman-teman pers untuk istilahnya menurunkan tensinya masyarakat di saat hari H pemilihan dan paskanya, karena yang lebih sering terjadi perpecahan di sana, Pak. Ya, jadi kan semua ini objeknya masyarakat. Ya. Jadi yang terpenting bagaimana mengembalikan kepada masyarakat untuk kemudian mereka paham bahwa apa yang terjadi, apa yang sedang berlangsung itu belum final. Gitu. Apa yang terjadi di ruang publik tentang apapun itu, misalnya saling menjelekan atau apa, itu adalah ruang publik. Jadi ya sudah harus dipahami itu sebagai ruang publik. Jadi tidak ada, kalau ada pihak yang keberatan silahkan saja lapor
di APH dalam konteks itu sebagai medsos ya di Undang-Undang ITE kan begitu. Kalau itu dalam konteks sebagai karya jurnalistik bisa lapor ke Dewan Pers, sehingga nanti Dewan Pers yang akan mengupayakan bagaimana cara menyelesaikan ini, apakah diadili atau diselesaikan secara tawazun, secara seimbang. Oke. Kalau dari Bapak sendiri ini kan banyak ya media-media pemberitaan yang itu merupakan milik pribadi. Jadi kayak akun-akun pribadi di media sosial seperti itu lebih tepatnya. Saran Bapak ketika kita mendapatkan berita dari akun-akun tersebut ataupun medsos medsos ya Pak, medsos ataupun ada dari WhatsApp misalkan. Kan seringkali kalau di WhatsApp, apalagi grup WhatsApp keluarga ini, susah sekali kita menghindari berita-berita yang berita terbaru tapi kayak itu bukan cerita yang sebenarnya. Itu saran Bapak ketika kita mendapatkan berita seperti itu, sobat elektoral semuanya harus melakukan apa? Ya, jadi memang kembali lagi kepada publik, kepada masyarakat, kepada para sahabat elektoral, bahwa banyaklah menambah kapasitas pengetahuan supaya apa? Supaya paham dalam mengkonsumsi apapun itu berita, komunikasi, untuk memastikan bahwa yang dikonsumsi itu adalah berita yang benar. Jangan langsung percaya, harus melakukan cek and recheck seluas mungkin. Sudah banyak sekali sekarang ada relawan anti hoax, ada institusi, ada aplikasi yang bisa jadikan rujukan untuk melakukan checking berita-berita itu, sehingga sampai betul-betul pasti bahwa itu adalah sesuatu yang benar atau salah. Sehingga kembali lagi kepada masyarakat. Dalam hal ini pers harus ikut terlibat dalam mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa lebih cerdas, bisa lebih bijak dalam memilih dan memilah mengkonsumsi apapun itu produk komunikasi, berita maupun informasi. Dan yang paling penting, government, pemerintah ini adalah pihak yang paling tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan publik, karena sekarang eranya adalah era informasi, era komunikasi, maka harusnya spending daripada anggaran pemerintah itu dibesarkan di wilayah untuk dialokasikan ke wilayah ini. Jadi bagaimana kemudian bersama pers, bersama KPU mungkin salah satu stakeholder dalam rangka mencerdaskan masyarakat, ya sudah dilakukan pelatihan, dilakukan pertemuan, kajian-kajian, sehingga pada akhirnya kalau semua masyarakat itu paham, semua masyarakat itu cerdas, di mana di situ ada kontribusi dari media, maka bangsanya juga akan paham, bangsanya akan cerdas, dan bangsanya akan sehat, dan rakyatnya nanti akan sejahtera. Seperti amanat pada undang-undang ya Pak ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, sehingga nanti terwujudlah yang namanya negara berfalsafah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Asik. Sepertinya seru. Mau dilanjutkan lagi tapi kok kayaknya waktunya Bapak sudah hampir habis ya Pak ya. Kalau dari PWI Pak, ini saya mau, kalau dari PWI, langkah yang sudah diambil oleh PWI dalam rangka mengedukasi masyarakat supaya menerima berita-berita itu tidak langsung percaya, jadi bisa melakukan cek. Ada. Itu seperti Kita apa? memberikan pelatihan-pelatihan pada lembaga-lembaga sekolah, kelompok masyarakat. Ada yang kerjasama dengan Pemda, ada yang kerjasama dengan sekolah-sekolah langsung, bahkan dengan kelompok-kelompok masyarakat. Bagaimana seharusnya dia berperilaku kalau dia itu memproduksi narasi atau berita di ruang publik. Sebaiknya contohlah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh media mainstream, oleh media pers. Tahapan-tahapan yang paling sederhana itu ya harus jujur, akurasinya itu harus benar-benar bisa dipertaruhkan, kemudian harus seimbang, harus proporsional, santun. Dan tahapan-tahapan itu kalau dilakukan oleh semua masyarakat yang ada di ruang publik, mau lewat akun apapun, mau channel apapun, mau aplikasi apapun, semua narasinya itu saya kira bisa mendamaikan. Masih banyak juga ya Pak ya pemberitaan-pemberitaan itu yang tidak santun dalam bahasanya ya Pak. Ya. Kalau yang seperti itu berarti kita menganggapnya itu produk dari. Kalau itu dibuat oleh pihak yang mengaku dirinya sebagai jurnalis atau perusahaan media, tapi karya jurnalistiknya itu jauh dari prinsip-prinsip jurnalistik, maka ya
itu namanya bukan karya jurnalistik. Oke. Boleh saja dia mengklaim, bahkan boleh saja dia sebagai anggota PWI, tapi kalau karya-karyanya, berita-beritanya itu disengaja secara sadar dilakukan framing, dibelokkan sedikit, ya kan, apalagi dia fiksi, itu bisa kita pastikan 100% bahwa karya jurnalistiknya itu, karya-karyanya itu bukan produk pers, bukan produk jurnalistik, dan itu bisa dilaporkan, dan keanggotaan PWI-nya memang bisa dicabut. Baik. Dari sini saya sedikit mengambil sedikit kesimpulan, Pak, dari yang Bapak pikir ucap. baru paham. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Tidak sesuai dengan prinsip jurnalistik yang. Ya, kalau tidak sesuainya itu jauh bisa dikatakan itu bukan produk jurnalistik. Oke, kalau seperti itu berarti sobat elektorial semuanya, tolong berita itu dikesampingkan saja, jangan dibaca terlalu jauh supaya tidak mempengaruhi diri kita juga, ya Pak, ya. Jadi kita baca karya-karya jurnalistik yang menyenangkan untuk dibaca dengan bahasa-bahasa yang santun dan juga tidak berpihak kepada salah satu kubu manapun. Ya. Seperti Karena itu adalah amanat daripada undang-undang pers. Nah. Kalau itu produk jurnalistik. Oke. Ada satu tambahan lagi, itu amanat undang-undang pers. Kalau jurnalis tidak melakukan itu, maka dia melanggar undang-undang pers. Berarti dia bukan jurnalis, Pak, ya? Ya, iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak, kehadirannya di ruangan kita. Jangan kapok, ya Pak, ya. Enggak, senang paling tidak bisa bersama-sama KPU Blitar, baik. KPU Kota Blitar untuk mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat elektoral, supaya nanti bisa menentukan pilihannya tahapan-tahapan secara benar, dan itu insya Allah berkah. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Lutfi sekali lagi. Dan sobat elektorial, kita sudah sampai di penghujung episode untuk episode kali ini. Saya Hesti, dan jangan lupa sobat elektorial semuanya untuk like dan subscribe channel kita di Elektorial Podcast dari KPU Kota Blitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tidak lupa salam KPU melayani. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.